saya akan menjelaskan ringkasan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 yang diberikan oleh Bapak dosen Iqbal Ahmad SEMM. Jangan lupa ya guys, di like dan subscribe. Sebelum aku ingin menjelaskan itu, aku ingin perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama aku Syafiq Destriani. Aku mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau angkatan 2023. Baik, dimulai dari pertemuan 9. Penciptaan nilai barang dan jasa. Apa itu? Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal penting dalam di dunia bisnis. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai tujuan, proses, pengaruh teknologi, strategi, pengukuran keberhasilan, dan juga studi kasus penciptaan nilai. Tujuan penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Pertumbuhan bisnis, yaitu menciptakan nilai bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 2. Kepuasan pelanggan, yaitu melalui penciptaan nilai, tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan yang bernilai. 3. Keunggulan kompetitif, yaitu menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Proses penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Analisis kebutuhan pasar, yaitu memahami kebutuhan pasar akan menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang relevan. 2. Inovasi produk dan jasa, yaitu pengembangan produk dan jasa inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 3. Pengiriman yang efisien, yaitu memastikan pengiriman produk dan jasa yang efisien melalui proses yang berkualitas dan efektif. Baik, penjelasannya, penciptaan nilai dan bisnis sangat penting untuk mencapai pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Dengan memahami tujuan, proses, pengaruh teknologi, dan strategi yang efektif, perusahaan dapat mencapai keberhasilan dengan menciptakan nilai yang berkualitas. Selanjutnya pertemuan 10, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, mengandung arti yang cukup luas seperti adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Griff dan Albert. Poin-poin etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis di bidang akuntansi, dan yang keduanya, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran, dan yang ketiganya, etika bisnis di bidang keuangan, dan yang keempatnya, etika bisnis sistem informasi. Selanjutnya juga ada tanggung jawab dalam etika bisnis di dalam sosial. Pertamanya, tanggung jawab ekonomi, dan yang keduanya tanggung jawab hukum, dan yang ketiganya tanggung jawab sosial. Di dalam tanggung jawab sosial juga memiliki strategi perusahaan. 1. Strategi reaktif. 2. Strategi defensif. 3. Strategi akomodatif. 4. Strategi proaktif. Strategi reaktif yaitu kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Poin keduanya, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif.
Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders berpuasan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1, PP Nomor 47 Tahun 2012 menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseorangan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseorangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pertemuan ke-11 yaitu manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen perusahaan ini ada 4 macam, yaitu planning. Planning adalah suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang keduanya ada organizing. Organizing adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, leading atau directing merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Yang keempat, controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan sesuai yang arah organisasi. Adapun macam peran di dalam manajemen perusahaan, yaitu pertama peran interpersonal, yang kedua peran informasi, yang ketiga peran mengambil keputusan. Di dalam menjalankan peran pemimpin atau manajer secara efektif, maka manajer perlu memiliki keterampilan khusus, yaitu satu keterampilan teknis, dua keterampilan interpersonal, ketiga keterampilan konseptual. Baik pertemuan 12 yaitu fungsi perencanaan atau planning. Apa itu perencanaan? Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Visi dan misi. Visi dibuat yang perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pertanyaan visi itu menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Misi. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. Perencanaan dimulai dengan menjawab 5W1H. Yang pertama itu what, why, where, when, what, how. Ada 3 hal yang dibuat dalam perencanaan. 1. Proses, 2. Fungsi manajemen, dan 3. Pengambilan keputusan. Apa itu prosesnya? Proses perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. 2. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen perencanaan adalah fungsi di mana pemimpin menggunakan pengaruh atas kewenangan untuk menentukan merubah tujuan dan kegiatan organisasi. 3. Pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana, dari siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Baik pertemuan 13 yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksanaan tugas yang satu dengan pelaksanaan tugas lainnya sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapaian tujuan organisasi. Dalam kegiatan pengorganisasian memiliki 5 tahapan, yaitu pembagian kerja dan pembagian departementalisasi, pengembangan hierarki organisasi, pengisian penjabatan, dan pengordinasikan. Salah satu dari poin tersebut saya jelaskan pembagian kerja.
Tahap pertama adalah proses pengorganisasian adalah membagi seluruh beban kerja workload menjadi tugas-tugas teks yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu-individu maupun sekelompok dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Lingkungan organisasi. 2. Strategi. 3. Teknologi. 4. Sumber daya manusia. Selanjutnya, pertemuan 14. Fungsi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan atau leadership? Suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan directing dan mempengaruhi intellecting para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar bawahan mau mengarahkan kemampuannya sebagai individu atau sebagai anggota untuk mencapai tujuan yang tetap ditentukan. Penggunaan kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Kekuasaan dapat berkonotasi positif dan negatif. Kewenangan. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan intelegitimasi dalam sebuah organisasi. Seseorang yang ditunjuk atau dipilih sebagai pemimpin suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan di dalam organisasi. Selanjutnya pertemuan ke-15 yaitu komunikasi bisnis digital. Apa itu komunikasi bisnis digital? Adalah proses komunikasi yang didominasikan oleh komunikasi tertulis melalui dari SMS, email, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Komunikasi bisnis meliputi apa saja? Yang pertama, komunikasi sinkron chat. Yang kedua, komunikasi sinkron call. Yang ketiga, komunikasi sinkron video call. Yang keempat, komunikasi asinkron video. Yang kelima, komunikasi asinkron chat. Yang keenam, komunikasi jaringan kerja. Yang ketujuh, komunikasi kelompok. Dan yang kedelapan, komunikasi formal. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Manfaat internet dalam pemasaran terhadap perusahaan, produk, dan pelayanan menjadi proses yang interaktif saat ini. Manfaat penggunaan internet sebagai komunikasi digital marketing. 1. Global dissemination. Karena sekarang negara-negara sudah tersambung dengan internet, komunikasi global dalam bisnis menjadi benar-benar hidup. Email, elektronik, mailing, list, situs web, web, dan pelayanan internet lainnya. 2. Interaksi. Komunikasi interaksi adalah kemampuan internet yang lain seperti forum diskusi dan chat group, formulir interaktif untuk pemesanan, feedback, dan dukungan teknis, email untuk menjawab permintaan dan komentator secara online. 3. Electronic commerce. Internet menjadi platform teknologi ESI. Internet menghubungkan perusahaan dengan konsumen dan penjualnya, sehingga kemungkinan perusahaan pengguna internet dapat memasarkan, membeli, menjual, serta mendukung produk dan pelayanan secara elektronik. 4. Integration. Perusahaan yang bekerja menggunakan internet mengintegrasikan aktivitas di luar dengan proses bisnis di dalam perusahaan secara online. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan atau pengucapan dalam kata, saya mohon maaf. Dan saya sebagai juru bicara, saya ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.